Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Lestari. Di video kali ini kita akan membahas materi pada salah satu mata kuliah yaitu kajian kurikulum SMA, SMK, dan MA. Oke, baik. Mahasiswa sekalian, silahkan disimak baik-baik materi kali ini. Di akhir nanti saya akan berikan post test, di mana post test itu akan muncul nilainya begitu sebagai bahan evaluasi apakah mahasiswa sekalian benar-benar memahami materi yang disampaikan atau tidak. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut pada kajian kurikulum kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang hendak kita capai yaitu mahasiswa diharapkan untuk memiliki pengetahuan tentang pengertian, konsep, dan kegunaan kurikulum. Baik, langsung saja. Uh, Kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, di mana artinya adalah suatu jarak yang harus ditempuh. Nah, biasanya ini digunakan dalam bidang atletik. Kemudian dalam kamus Webster, kurikulum itu berarti sejumlah mata pelajaran tertentu yang harus ditempuh oleh peserta didik di sekolah. Nah, konsepsi modern kita itu menerapkan bahwa kurikulum itu adalah seluruh kegiatan dan pengalaman siswa yang diberikan oleh sekolah dan di mana sekolah ini harus bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dan pengalaman siswa tersebut. Nah, merujuk kepada Undang-Undang kita nomor 20 tahun 2003, pengertian dari kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari undang-undang ini, kita mendapatkan suatu kata kunci bahwa kurikulum itu adalah yang pertama, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Nah, yang kedua, di mana tujuan, isi, dan bahan pelajaran itu digunakan atau sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan yang tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, kemudian fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum di sini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang sudah ditetapkan. Sementara fungsi kurikulum sendiri terbagi atas tiga, yaitu yang pertama bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa, kurikulum berfungsi untuk merealisasikan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dan yang terakhir, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pemantau usaha sekolah dalam memajukan anak-anak atau anak didiknya. Oke, selanjutnya, tinjauan perspektif kurikulum. Di sini ada tiga perspektif. Yang pertama dilihat dari sisi filosofis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga psikologis. Dari perspektif filosofis, kurikulum itu adalah suatu program dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga mempunyai hubungan dan proses perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, dari perspektif sosiologis, sosial begitu ya. Sekolah itu berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik kita agar nantinya dapat berperan aktif dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dari perspektif psikologis, kurikulum itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga nantinya saat implementasi dari kurikulum itu akan secara optimal mengembangkan potensi peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian selanjutnya perbedaan kurikulum dan pengajaran. Oke, hal ini adalah
dua hal yang berbeda antara kurikulum dan pengajaran. Bahwa kurikulum itu adalah suatu pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana kurikulum itu berisi kegiatan-kegiatan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sedangkan pengajaran sendiri adalah suatu proses yang terjadi, yaitu interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa. Jadi kalau pengajaran itu adalah prosesnya, sedangkan pedomannya itu adalah namanya kurikulum. Kemudian, kaitan antara pendidikan, kurikulum, dan pengajaran atau pembelajaran. Di sini ada bagan alir, yaitu pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran atau pengajaran. Artinya bahwa setiap pendidikan pasti ada desain kurikulumnya masing-masing. Di sini kurikulum SMA pasti berbeda dengan kurikulum SMK dan kurikulum MA. Nah, setiap kurikulum itu mencerminkan pendidikan yang sedang ditempuh. Sedangkan realisasi dari kurikulum adalah pembelajaran atau pengajaran, baik itu pembelajaran secara formal, informal, maupun non-formal. Oke, menurut Umar H. Malik, konsep kurikulum itu harus memuat isi dan materi pembelajaran, sehingga nantinya rencana pembelajaran akan tercapai. Kurikulum juga harus memuat pengalaman belajar. Nah, sehingga di sini kurikulum menurut Umar H. Malik adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, isi dari kurikulum itu merupakan susunan dan bahan kajian pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, menurut Nasution, kurikulum itu dipandang menjadi 4 hal, yaitu produk, program, kemudian hal yang dipelajari, dan pengalaman siswa. Sebagai produk, kurikulum itu dituangkan dalam bentuk buku, yaitu pedoman kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran. Sedangkan dari sudut pandang program, kurikulum adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, dari pengalaman siswa, ini siswa diharapkan akan mempelajari beberapa mata pelajaran serta kegiatan-kegiatan di sekolah dan juga beberapa penilaian yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Oke, untuk pengembangan kurikulum sendiri itu harus berlandaskan pada filsafat dan tujuan dari pendidikan nasional. Kemudian kurikulum itu juga harus memperhatikan sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian kurikulum juga harus memperhatikan perkembangan peserta didik yang menunjuk pada karakteristik perkembangan masing-masing siswa. Kemudian yang poin selanjutnya, kurikulum itu juga harus memperhatikan keadaan lingkungan, baik lingkungan kebudayaan, kemudian lingkungan manusiawi, kemudian lingkungan alam, lingkungan hidup, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan kebutuhan pembangunan, baik di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu harus sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya dari bangsa. Nah, selanjutnya untuk proses silahkan scan barcode pada layar atau juga bisa melalui link di sini untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah teman-teman sudah
memahami dengan benar materi kajian kurikulum ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.